Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa akan mendapatkan kesenangan, yaitu kebun-kebun, buah anggur, dan gadis-gadis yang sebaya. Quran Surat An-Naba ayat 31-33. Itulah saudaraku janji dari Allah bagi hambanya yang sungguh-sungguh beriman. Allah menjanjikan akan memasukkan ke dalam surga bagi hambanya yang beriman. Ada banyak sekali kebahagiaan yang ada di dalam surga, mulai dari tempat yang teduh, nyaman, apapun yang diinginkan dapat dikabulkan, disediakan berbagai macam makanan dan minuman, dan lain sebagainya. Yang tidak kalah menarik adalah disediakan bidadari yang cantik jelita. Tentunya setiap muslim ingin mendapatkannya. Yang pasti bidadari surga jauh lebih cantik daripada wanita yang ada di dunia ini. Bagaimanakah kecantikan bidadari surga itu? Dan seperti apa gambaran bidadari surga? Berikut ini kami bahas gambaran bidadari surga yang kami ketahui dan tertulis di dalam Al-Quran. Penghuni surga kelak akan dinikahkan dengan bidadari yang cantik jelita. Jika seorang muslim kelak akan masuk ke dalam surga, mereka akan dinikahkan dengan bidadari surga. Bidadari yang cantik jelita akan menjadi istri dari penghuni surga, sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran. Mereka bersandar di atas dipan-dipan yang tersusun, dan kami kawinkan mereka dengan bidadari-bidadari yang cantik bermata jeli. Quran Surat At-Tur ayat 20. Bidadari surga diciptakan secara langsung. Bidadari yang akan dimiliki oleh penghuni surga kelak diciptakan secara langsung. Beberapa referensi menyebutkan bidadari itu tercipta tanpa proses pembuahan seperti manusia ketika di dunia. Hal ini dijelaskan di dalam Al-Quran. Sesungguhnya kami menciptakan mereka bidadari-bidadari dengan langsung. Quran Surat Al-Waqiah ayat 20. 3. Bidadari yang suci. Bidadari yang kelak akan dimiliki oleh penghuni surga adalah bidadari yang suci, tidak pernah disentuh oleh siapapun. Tentu menjadi dambaan oleh setiap orang memiliki pasangan yang masih suci, sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran. Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kelak akan kami masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Di sana mereka mempunyai pasangan-pasangan yang suci dan kami masukkan mereka ke tempat yang teduh lagi nyaman. Quran Surat An-Nisa ayat 57. Perawan dan penuh dengan cinta. Selain suci, bidadari surga yang kelak dijanjikan oleh Allah masih dalam keadaan perawan dan penuh dengan cinta. Mereka tidak pernah disentuh oleh siapapun. Selain memiliki paras yang cantik, suci, dan masih perawan, yang lebih menarik lagi dari bidadari surga adalah penuh dengan cinta. Tentu memiliki pasangan yang penuh dengan cinta menjadi dambaan oleh setiap orang. Hal ini dijelaskan Allah di dalam Al-Quran. Sesungguhnya kami menciptakan mereka wanita surga dengan langsung, dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan penuh cinta lagi sebaya umurnya. Quran Surat Al-Waqiah ayat 35-37. 5. Tidak pernah disentuh oleh siapapun termasuk jin dan manusia. Di ayat lain Allah kembali menegaskan bahwa bidadari surga tidak hanya suci dan perawan, tetapi juga tidak pernah disentuh oleh siapapun termasuk jin dan manusia. Di ranjang-ranjang itu ada bidadari-bidadari yang menundukkan pandangannya, tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka, dan tidak pula oleh jin. Maka nikmat Tuhan yang manakah yang hendak kau dustakan? Seakan-akan bidadari itu permata yakut dan marjan. Quran Surat Ar-Rahman ayat 56-57. Umurnya sebaya. Bidadari yang ada di surga berumur sebaya dengan penghuni surga, tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda. Mereka seumuran. Di beberapa referensi menyebutkan kira-kira usianya sekitar 33 tahun. Hal ini dijelaskan Allah di dalam surat As-Sod ayat 52. Dan pada sisi mereka ada bidadari-bidadari yang tidak liar pandangannya dan sebaya umurnya. Quran Surat As-Sod ayat 52. 7. Bermata jeli dan tidak liar pandangannya. Bidadari surga yang dijanjikan Allah memiliki mata yang indah dan tidak liar pandangannya. Bahkan karena kecantikan dan matanya yang jeli dan indah, Allah memberikan perumpamaan seperti mutiara yang tersimpan dengan baik. Dan ada bidadari-bidadari bermata jeli, laksana mutiara yang tersimpan baik. Quran Surah Al-Waqiah ayat 22-23. Saking cantik dan indahnya bidadari surga, di ayat lain Allah juga memberikan gambaran bidadari surga itu seperti telur unta yang tersimpan dengan baik. Di sisi mereka ada bidadari-bidadari yang tidak liar pandangannya dan jeli matanya, seakan-akan mereka adalah telur burung unta yang tersimpan dengan baik.
Quran Surat As-Saffat ayat 48-49. Berparas cantik dan jelita, memiliki pasangan yang sempurna tentu menjadi idaman bagi kita semua. Itulah yang dijanjikan Allah kepada hambanya yang sungguh-sungguh beriman. Kelak mereka akan mendapatkan bidadari surga yang sempurna, cantik, jelita. Sungguh orang-orang yang bertakwa berada dalam tempat yang aman, yaitu di dalam taman-taman dan mata air. Mereka memakai sutra yang halus dan sutra yang tebal, duduk berhadapan-hadapan. Demikianlah, dan kami nikahkan mereka dengan bidadari-bidadari yang bermata indah. Quran Surat Tuhan ayat 51-54. Penghuni surga bersama bidadari di atas dipan-dipan. Jika kelak kita menjadi penghuni surga, maka kita akan bersenang-senang di atas dipan bersama bidadari surga yang cantik jelita itu. Hal ini dijelaskan Allah di dalam surat Yasin ayat 56-58. Mereka dan istri-istri mereka berada di dalam tempat yang teduh, bertelekan di atas dipan-dipan. Di surga itu mereka memperoleh buah-buahan dan mereka memperoleh apa yang mereka minta. Quran Surat Yasin ayat 56-58. Berparas cantik jelita dan dipingit di dalam rumah. Bidadari yang disediakan di surga kelak adalah bidadari yang terpelihara. Mereka dipingit di dalam rumah atau kemah-kemah, bukanlah wanita yang liar pandangannya. Mereka tercipta hanya untuk menemani penghuni surga yang menjadi pasangannya. Hal ini dijelaskan di dalam Al-Quran. Di dalam surga-surga itu ada bidadari-bidadari yang baik-baik dan jelita. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang hendak kau dustakan? Bidadari-bidadari yang dipelihara di dalam kemah-kemah. Quran Surat Ar-Rahman ayat 70-72. Itulah saudaraku, gambaran bidadari surga yang dijelaskan Allah di dalam Al-Quran, bahwa kelak jika kita menjadi penghuni surga akan dinikahkan dengan bidadari surga yang cantik jelita, bermata indah, tidak liar pandangannya, suci, masih perawan dan tidak pernah disentuh oleh siapapun, umurnya sebaya dan dipingit di dalam rumah. Bahkan karena saking cantiknya, Allah memberikan perumpamaan seperti mutiara yang tersimpan dengan baik, yang tidak kalah menarik dari bidadari surga itu, penuh dengan cinta dan kasih sayang. Dan jika kita menjadi penghuni surga, kita bisa bersenang-senang dengan bidadari surga itu di atas dipan-dipan. Namun perlu diingat saudaraku, masuk ke dalam surga adalah suatu impian yang besar. Untuk mendapatkan sesuatu yang besar, hukum alamiahnya pasti butuh usaha yang besar pula. Tidak mudah untuk mendapatkannya. Kita harus berusaha keras dan sungguh-sungguh, karena sejatinya di dalam hidup ini kita berusaha untuk meyakinkan Tuhan bahwa kita layak menjadi penghuni surga. Bahkan di ayat lain Allah menjelaskan akan ada ujian-ujian yang harus dilewati oleh hambanya yang ingin masuk ke dalam surga, baik ujian harta, hawa nafsu, keluarga, kesenangan dunia yang menipu, dan lain sebagainya. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu cobaan sebagai halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan dan digoncangkan dengan bermacam-macam cobaan. Sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, bilakah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 214. Oleh karena itu saudaraku, jika kita benar-benar ingin masuk dalam surga dan mendapatkan bidadari surga yang cantik jelita, marilah kita menjadi orang yang sungguh-sungguh beriman, menjalankan ibadah dengan taat, mensedekahkan sebagian harta kita, menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain, tidak menyia-nyiakan umur yang tersisa untuk hal yang sia-sia, dan hindari perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat. Mari kita perbaiki diri kita tanpa nanti. Jangan pernah menunda untuk memperbaiki diri, karena kematian juga tidak bisa ditunda, bisa datang kapan saja. Di akhirat kelak pilihannya cuma dua, masuk surga atau neraka. Tentu kita tidak ingin masuk ke dalam neraka. Oleh karena itu, mari kita menjadi orang yang sungguh-sungguh beriman. Sekian, terima kasih telah menonton dan semoga bermanfaat. Sampai bertemu pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.